Wali, the power of traktir. Ya, kalau zaman sekarang kan traktir. Nah, kalian untuk traktir sekarang ini macam-macam caranya. Ya, bisa kirim masakan, bisa ya ngajak pergi ke warung makan bareng juga bisa. Kirim lewat food apa itu? Ya namanya food apa itu kalau sekarang ini online. Ya, food online. Nanti kalau saya sebutkan merek kan repot, nggak dibayar kok ngiklan ya. Food online itu ya, food online itu Masya Allah. Kita bisa orangnya di rumah tiba-tiba datang kiriman, martabak, dari mana? Saya lihat kamu tuh wajah-wajah kelaparan gitu ya. Nah, ini saya kirim martabak, seneng gitu. Satu rumah makan martabak bahkan sampai ke tetangganya. Siapa yang ngirim? Temennya, yang ngirim temennya. Ngasih makan. Makanya dikatakan oleh para ulama terdahulu, kami titipkan rahasia ilmu kami di makanan kami. Rahasia ilmunya ada di makanannya. Jadi keberkahan ilmunya ada di makannya. Jadi kalau duduk makan bareng orang-orang soleh itu dinikmati. Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya. Tapi kalau di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i makannya banyak. Ya makannya banyak. Maka beliau ditanya, wahai guru, kata yang lain ya, Imam Syafi'i, kenapa kok makannya banyak? Jawabannya, saya ini punya penyakit banyak. Saya punya penyakit banyak. Ahmad bin Hanbal ini makanannya halal. Jadi saya sengaja makan banyak ini, kalau makan halal itu jadi obat. Ya makan halal jadi obat. Saya pengen sehat dengan makan makanannya Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Janganlah kamu makan kecuali di rumahnya orang yang bertakwa. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Kalau kita makan di tempatnya orang soleh, makan bersama orang soleh, itu anugerah. Karena orang soleh kalau makan milih halal enggak gitu. Ya, kemudian makanannya diniati macam-macam. Ini untuk biar bisa sholat malam, ini biar bisa rajin ibadah dan lain sebagainya. Dan kalau kamu punya makanan, kalau kamu mau bagi, cari orang yang soleh. Ya, cari orang yang soleh, orang lapar dan soleh. Kenapa? Karena kalau orang soleh makan, itu jadinya untuk taat, jadinya untuk sholat, jadinya untuk zikir, ya jadinya untuk baca Al-Quran. Sehingga semua tenaga yang dihasilkan dari makanan yang kita berikan, kemudian digunakan untuk ibadah, kita dapat pahalanya. Gara-gara apa itu? Mau ngasih makan orang-orang yang soleh. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Hakim dan Baihaqi dari Sayyidina Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahu hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma' hatta yurwiyahu ba'adahu Allahu minan nari sab'a khanadik ma baina kulli khandaqain masirah 500 'am. Masyaallah. Ini kadang hadis-hadis yang begini ini orang kok enggak mau ngamalin ya. Padahal ini ngamalkannya ya mudah, pahalanya ya besar. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah seseorang memberi saudaranya makan sampai dia kenyang dan memberinya minum sampai rasa hausnya, dahaganya terhapuskan, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 7 parit ya, sejauh 7 parit, 7 galian parit gitu. Nah, satu galiannya ini antara satu tepi ke tepi yang lain, sabda Nabi Muhammad SAW, jaraknya adalah jarak perjalanan 500 'am, 500 tahun. Jadi kalau 7, 3.500 tahun. Artinya jauh dari neraka. Itu baru sekali loh ya. Sekali ngasih makan sampai kenyang, sekali ngasih minum sampai hausnya hapus, 3.500 dia dijauhkan, 3.500 tahun dia dijauhkan dari api neraka. Karena kalau jauh dari neraka berarti dekat dengan surga. Ya dekat dengan surga. Lah kalau ngasih makannya 1.000 orang, makanya Majelis Ar-Raudhah itu tiap Jumat malam Sabtu semangat pengen ngasih makan orang. Kenapa? Kita takut loh sama neraka ya. Kita takut sama neraka, kita pengen masuk surga. Sekali kita ngasih makan satu orang, dapatnya seperti itu. Jadi kalau ada 1.000 orang, tinggal 3.500 dikali 1.000. Berapa itu? 3,5 juta tahun. Masya Allah.
Sekali pengajian tersingkirkan dari neraka 3,5 juta tahun. Itu kalau cuman sekali ngasih makannya. Apalagi alhamdulillah kita roti juga dapat, itu kan ya, kenyang. Nah, jalan pengajian lapar lagi, pulang kasih makan lagi. Berarti sekali majelis itu 7 juta tahun. Jaraknya kita dijauhkan dari api neraka. Itu buat yang mau ngasih makan. Kalau yang model rodok leda-lede ya, males gitu, nggak mau bantu yang di dapur, nggak mau bantu bagi-bagi, ya dapatnya ya dapat, tapi ya dapat gitu ya, kurang akeh. Allah ngasih ya sesuai dengan semangatnya, ya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kesungguhannya.